kerangka pengajuan gugatan ini kan banyak diskusi dengan pengacara senior, dengan pengamat perbankan gitu loh, dengan teman-teman yang punya background profesi hukum, yang juga pengalamannya sudah banyak dalam persoalan ini. Mereka mengangkat itu ada 3 dugaan. Yang krusial dalam polemik ini. Satu yang seperti sudah diutarakan tadi, salah urus manajemen Bank Banten. Iya, termasuk pengawasan yang tidak optimal atau tidak, dugaan salah urus lah ya. Iya, salah urus. Kedua, tidak liquidnya Bank Banten itu karena memang tidak ada suntikan modal, artinya 3 tahun berturut-turut dibiarkan lapar. Yang ketiga ada dugaan ya. Iya. Jangan dituntut Bang Uceng ini, dugaan. Ya dugaan Bang, ada kan nggak tahu dugaan kejahatan perbankan di dalam. Ya kan kalau misalkan pengen klarifikasi bisa ada Bang Ihsan, ada saya klarifikasi, ini baru dugaan. Itu kan hasil diskusi lah, hasil diskusi, hasil sharing-sharing dengan orang-orang yang mungkin kompeten kan. Iya, ada dugaan kejahatan perbankan. Gitu. Kalau serem nggak? namanya kalau kejahatan kan serem. Iya, ya, mungkin ya kalau Nadiem seremnya ke pemerkosaan baru serem kali ya. Gitu kan. Kalau kejahatan serem, bagi pejabat mungkin serem Bang. Karena gitu. Jadi penundaan kemarin itu bukan pencabutan. Itu ya. Bukan 86. Bukan ya? Iya. Oh ini jadi ketika Abang sudah mulai memasukkan gugatan dan ketika sudah mulai jadwal persidangan itu ada pencabutan. Ada pencabutan karena ada penambahan pihak tergugat. Tergugat itu pertama. Itu kedua, kembali memasukkan temuan baru untuk materi gugatan. Oh gitu. Gitu. Oh jadi tambah-tambah. Iya lebih hot. Lebih greng lah pokoknya. Ned, kopi Ned, lebih hot ya Ned. Jadi udah kayak acara kupas tuntas, jangan dulu Bang, kulit-kulitnya aja. Lebih serem pokoknya. Jadi gitu ya. Jadi justru dengan pencabutan itu akan dimasukkan lagi dengan kalau ada bobot yang pendekatan lobby-lobby. Jadi kalau bukan posisi gubernur yang ditawarkan akan ditolak. Misalkan kamu nggak jadi DRD atau jadi maksudnya staff. Lobby-lobby itu terjadi. Tawar-tawaran itu banyak terjadi. Kalau penekanan enggak kan? Nggak tahu, belum boleh. ya enggak lah, semoga enggak lah. Ini kan dalam koridor PN pengadilan negeri yang akan membuktikan punya hak kan sebagai masyarakat. Jadi kalau ditawari jabatan Abang nggak mau ya? Enggak lah. Apa mungkin kalau ditawar mau nggak gantiin gubernur 2 tahun lagi? Oh gitu. Mau. Oh gitu ya. Itu namanya ntar Abang melanggar aturan namanya itu gitu kan. Tapi hanya gubernur atau pemerintah provinsi? Gubernur dan wakil gubernur yang digugat? Posisi tergugat dengan perubahan gugatan ini, perbaikan insya Allah berubah ya? Tadinya tergugat pertama itu Gubernur Banten, kedua DPRD Banten, ketiga itu OJK, keempat perwakilan BI di Banten, kelima banyak amat Bang. BPKD. Keenam itu Bank Banten. BGD belum masuk. Oh waktu itu BJB enggak? Nah BJB turut tergugat. Oh turut ya dia. Turut enggak tergugat namanya. Turut tergugat itu awal ya sebelum diperbaiki Mendagri. Abang sampai ke pusat gitu gugatnya. Iya, terus luar biasa ya. Gubernur Jawa Barat dan BJB. Tapi kelihatannya ini akan berubah. Berubah ya dengan biar lebih tajam. Justru dengan perbaikan gugatan itu bobotnya akan lebih lebih seram. Abang kan sering berproses. Lebih susah di lobi pokoknya. Lewat saya. Tapi saya kemarin baca di media juga Bang, bahwa ada juga rebutan saksi ahli ya. Nah itu kan karena mereka takut.
Oh, itu saksi ahli abang yang kita kan sudah ingin diambil oleh tergugat. sudah berhubungan baik dengan saksi ahli yang berkualitas kan. Bang ini. Tiba-tiba ditelepon. Oh gitu. Om pindah sih. Tapi yakin bang, abang ini gugatan akan terus. Terus. Iya, tadi itu kan udah dicabut nih. Masa mau menang mundur? Oh gitu ya. Jadi kan ketika udah digugat, yang ingin ditargetkan menangnya apa bang? Yang ingin ditargetkan Menang itu dalam tanda petik lah. Kalau mau diartikan siapa yang menang ya masyarakat Banten lah. Iya. Artinya tahu. Kemudian akan dibuka dengan jelas apa sih persoalan sesungguhnya, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugian masyarakat gitu. Tapi ini sifatnya perdata ya? Perdata. Tapi kita sudah juga menemukan dalam materi yang baru itu ada potensi dugaan tindak kriminal. Pidana berarti masuknya. Pidana. Tapi sementara ini perdata. Ada pemalsuan angka-angka otentik dalam pelaporan. Tapi kan kabar terbaru bahwa gubernur sudah ini bang, melalui surat 1135 itu ya, bahwa dia akan melakukan penyehatan terhadap penyertaan itu kan sebenarnya juga pengakuan bahwa apa yang dilakukannya keliru. salah. Kemudian juga keliru ya. Dia pikir dengan penyertaan mungkin itu kan jadi salah satu tuntutan materi gugatan terpenuhi. Tapi kan banyak materi gugatan lain yang harus dihadapi. Ya, maksud saya kan ini udah niat baik nih. Dari sekian banyak tuntutan, sekian banyak teriakan, baik di parlemen maupun ekstra parlemen, termasuk gugatan tadi kan, akhirnya kan niat baik bahwa oke deh kita bangun nih Bang Banten, sehatkan Bang Banten. Apa itu disebut terlambat oleh abang? Dengan gugatan ini juga niat baik dari masyarakat. Oh gitu ya? Iya. Artinya berkawan itu kan nggak perlu harus bagian dari kritik bermanis-manis. Oh ini bagian dari kritik? Iya, bagian kritik itu kan bagian dari perkawanan juga. Terus kalau jadi misalkan gubernur, targetnya kan abang nih punya, kalau misalkan punya target yang konkretnya misalkan, apakah menghukum dalam artian tanda kutip ya, nggak pidana, atau menghukum bahwa menyatakan atau sebuah pernyataan bahwa apa yang dilakukan gubernur salah, keliru, dugaan keliru misalkan dari atau melanggar aturan dan yang lain, apa yang dilakukan gubernur, dilakukan ketua dewan dengan OJK dengan tupoksinya masing-masing gitu kan, atau memang targetnya yang lebih jauh bahwa selamatkan uang rakyat yang ada, terus bangga kita punya Bank Banten untuk sehat dan segala macam. Ya kalau dampaknya ternyata uang rakyat dari situ terselamatkan kan lebih baik. Kalau persoalan menghukum kan itu wewenang pengadilan ya. Oh jadi ntar pengadilan ini mengetuknya bahwa gugatan dimenangkan oleh penggugat gitu. Iya. Gitu. Begitu. Nah penggugat ini kan bukan membawa kepentingan pribadi. Iya. Ntar kalau di situ harus gubernur harus apa, ketua dewan harus apa enggak? Kalau gugatan abang menang? Ya kelihatannya harus ada yang dipenuhi dari tuntutan. Tuntutannya apa? Penggugat. Ya tadi diantaranya gitu, ada dugaan tindakan melawan hukum. Kalau dugaan tindakan melawan hukum dari putusan itu bisa bergeser ke ranah yang lain ya, pidana gitu? Bisa. Hasil diskusi. Oh dengan tadi itu dugaan kejahatan bisa perbankan dan yang lain-lain. Bisa. Ini abang jauh amat bang. Abang jauh amat. Jauh tapi tidak pernah ada motivasi untuk menjatuhkan gubernur. Iyalah itu nggak mungkin itu bang. Jatuhnya gubernur. Tidak pernah ada motivasi. Jauh itu ya? Jauh lah. Iyalah. Iya, kita ini kan punya gubernur yang berakhlakul karimah. Nah itu. Maju. Iyalah jauh bang. Cuma bagian dari masyarakat juga ingin mengawasi dari setiap kebijakan, apalagi kebijakan-kebijakan yang punya dampak sistematis. Gocap-gocap bagian. Motifnya beneran tulus ya? Iyalah. Tulus bang. Bang Ojeng bisa lihat dari wajah saya kan? Saya percaya. saya percaya ke Bang Ihsan. Ketulusan itu saya percaya ke Bang Ihsan dan teman-teman yang lain gitu kan. Cuma kan ya tadi itu dalam konsep itu bahwa lo gubernur sekarang udah mau memperbaiki lo istilahnya bahwa pendiaman ya tanda kutip dugaan pendiaman Bank Banten dengan tidak menyertakan modal, sekarang ujug-ujug kan
Di amanat Perda kan Perda 5 nomor 2000, Perda nomor 5 tahun 2013 itu 900-an M kan. Kalau sekarang kan di 1135 sudah 115 justru nyampe 2 triliun kan untuk dimasukkan ke bank-bank. Itu udah mulai mau diperbaiki loh Bang. Iya. Kita lihat aja. Ya maksudnya berhenti enggak menggugat. Enggak lah. Terus Banyak persoalan. oh, banyak persoalan lain ketika ini digali dan ketika ini dibuka. Dan ini kepentingannya ingin dibuka ke publik. Iya, biar masyarakat tahu karena ini uang dari masyarakat, artinya kekuasaan nggak boleh semena-mena, dia harus terbuka pada pemiliknya, gitu. Karena menjadi gubernur itu kan amanah yang diberikan, menjadi pejabat publik itu kan amanah, gitu. Jadi Abang dulu kenapa berhenti jadi staf khusus? Bang? Kenapa? Kenapa berhenti jadi staf khusus? Mau mancing. Abang berhenti atau diberhentikan sih waktu itu? Saya berhenti. Oh berhenti, mundur ya. Banyak aktivitas lain ya. Saya berhenti karena setelah saya evaluasi selama 6 bulan itu, Kurang cocok. memang saya melihat gubernur tidak ada visi, tidak ada konsep yang jelas bagaimana berelasi dengan media, bagaimana kemudian membangun satu komunikasi pembangunan komunikasi politik yang jelas dengan media, gitu loh. Jadi bukan karena Nggak cocok lah ya. nggak bisa hidup atau nggak bisa cari duit di sana. Udah itu di luar ya. Iyalah. Nggak, ini Itu kan cuma nggak masuk. tuduhan keji. Oh tuduhan dari luar itu masuk seperti itu ke Abang. 6 bulan saya evaluasi itu. Akhirnya Keluar. evaluasi itu menemukan momentumnya. Tiba-tiba nomor gubernur itu tidak bisa ditelepon sama sekali Oleh staf khususnya sendiri. oleh saya. Sebagai staf khusus gubernur. Dan saya juga tidak berharap bahwa teleponnya menjadi telepon pribadi kan Bang Nedi, gitu. Sebagai orang yang dilabeli oleh gubernur, staf khusus bidang media dan public relation, sejak itu dipublish sampai mendekati mau keluar itu HP hampir 24 jam tidak pernah berhenti. Apa? Dari Nerima masyarakat, iya, dari mulai pasien miskin, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat lah, pertanyaan media, Masuknya ke Abang konfirmasi semua? media, iya. Begitu komunikasi diputuskan, saya tidak Bingung. bisa kembali mengkonfirmasi gitu. Ke siapa. Maka saya keliling ke orang-orang dekat gubernur. Saya keliling, saya bilang, ini gimana persoalannya tiba-tiba putus komunikasi, gitu. Jadi selama 6 bulan walaupun belum digaji kan saya tetap bertahan, artinya tidak cari uang di situ. ya 6 bulan Abang nggak. Iya, artinya saya merasa bahwa ketika masyarakat bisa nyambung dengan gubernur itu sudah bagus lah. Saya keliling ke orang-orang puas ya. dekat gubernur, saya bilang Memfasilitasi masyarakat untuk komunikasi terputus, gimana ini? Saya tawarkan, apakah ada yang mau menggantikan atau persoalan ini diserahkan dulu oleh bidang lain, jadi saya tidak langsung, atau saya mau pamit baik-baik, gitu. Karena nggak mungkin dengan komunikasi terputus pekerjaan ini bisa berjalan. Iya. Dan saya kan nggak mungkin bodoh di depan masyarakat. Begitu ada yang nelpon konfirmasi apapun, masa saya harus jawab, udah nggak bisa ditelepon kan? Parah, bener nggak? Bingung Ya, ini Bang Isan itu beneran bukan sih nih katanya gitu kan ya. Ini contoh bukan bermaksud ria ya. Jadi ada beberapa kasus masyarakat yang kemudian karena saya tahu di kampus gitu kan, tahu nomor HP, tiba-tiba sudah datang menceritakan keluh kesahnya gitu kan. Kemudian di akhir keluh kesah itu kan
ya juga minta transport dan sebagainya gitu loh. Kan nggak mungkin, Pak saya belum dapat dari Pak Gubernur gitu kan, mau nggak mau kan saya talangin dia secara Abang sebagai secara pribadi gitu loh. penyelamat Desa kecil masyarakat kan itu akhirnya kan. relatif kan. Nah begitu ini diputus kan artinya kerja ini nggak akan bisa bertahan. Maka saya bilang saya ingin pamit baik-baik dari semua orang yang sekeliling itu tidak memberikan solusi. Akhirnya Bang Bani. Maka di saat genting itu tiba-tiba ada salah satu pimpinan media di Banten nelfon sama curhat juga. Kasus yang dialami oleh Abang. Curhat tentang bagaimana relasi media dengan gubernur. Saya kan nggak bisa jawab apa-apa lagi, nggak bisa memberikan komentar apa-apa lagi. Maka saya bilang, ya sudah Bang, tulis aja di media, saya pamit. Akhirnya rame lah gitu kan. Iya. Tapi kan nggak ada sangkut pautnya hal itu yang pernah mengalami dengan sekarang. Praktis proses itu hampir setahun ya. Udah lama ya setahun dengan hal yang baru ini kan. Iya, dan aku tuh kan bukan dendam lah ini kan. Oh enggak pernah dendam saya. Iya, saya tahu Abang baik. Kalau kita kan kerja dengan sungguh-sungguh, kritik juga dengan sungguh-sungguh. Gitu. Dua-duanya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Iya. Ya sekaligus ini mudah-mudahan bisa menjawab ya, bahwa saya keluar bukan karena tidak bisa hidup gitu kan. Keluar Lepas dari persoalan hal itu Bang ya, fokusnya kan. Iya. Fokusnya ketika dikasih tugas diemban dengan baik, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya artinya beberapa operasi juga pakai biaya sendiri. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi gubernur aja Bang. Hah? Jadi calon gubernur aja tuh. Kalau Bang Ocing siap nyalon. Kembali lagi Bang ke yang Bang Banten. Proses Bang Banten. Jadi rencana kapan mulai masukin? Insya Allah sih rencananya hari ini atau besok. Udah masuk lagi? Nunggu ini dulu dong, nunggu sidang di. Oh, sidang pembukaan sidang. Kemarin ditunda kan? Iya. Bukan pencabutan. Setelah dicabut resmi, diketok dalam sidang, maka kita daftarkan lagi. Oh, daftarkan juga hari itu juga, daftarkan lagi. Jadi harapan besar dari proses ini terbuka ke publik bahwa suatu hal yang benar, benar adanya. Minimal terkoreksi lah satu mekanisme kerja pemerintah. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat sehingga mudah-mudahan ini punya efek terhadap lembaga-lembaga lain gitu. Tapi kenapa? Dewan juga Abang ketua dewan juga. Secara kelembagaan. Secara kelembagaan ya. Karena di tahun 2020 dewan dan eksekutif dan legislatif ya Banggar dan TPAD itu tidak menganggarkan sama sekali untuk, padahal amanat perdanya harus sampai selesai nilai yang diamanatkan oleh perda. Gitu Bang Ocing. Nah, ini kadang hot ya, kadang ini itu. Jadi yang saya inginkan ingin informasi tambahan Bang ya. Dengan kondisi-kondisi seperti ini kan, Abang kemarin saya lihat di banyak media massa bahwa konflik dengan kampus juga gitu kan. Akhirnya Abang dengan proses seperti ini konflik dengan banyak orang Bang. Enggak. Atau banyak juga yang support temen. Alhamdulillah banyak. Banyak yang support ya. Banyak. Karena ini kalau saya dengar yang ngebully di medsos juga banyak. Ngebully kayak gimana? Entah ya, karena saya cuma dengar kabar aja. Karena saya juga nggak aktif di medsos. Enggak. Tapi pokoknya langkah ini diambil dengan ketulusan hati. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena gini Bang, karena langkah ini yang ditunggu mungkin. Yang lain misalkan di komunikasi sekarang kan mungkin gubernur udah mulai komunikasi dengan dewan dengan surat itu. Sebenarnya ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih aksi tentang ini kan. Tapi langkah hasil yang diproses Abang ini yang memang juga banyak dilihat banyak orang.
Atensinya ternyata tinggi. Atensinya banyak. Di luar biasa. ekspektasi kita loh. Tadinya kita nganggap lah ini mah Biasa aja. biasa aja. Hanya kritik biasa. Ketika pun masuk ke pengadilan biasa aja harus. Biasa aja sebenarnya. Tapi kenapa ya bisa ada Mungkin banyak ada respon baik kan respon dari pihak tergugat atau respon dari masyarakat atau respon dari teman-teman mahasiswa, respon dari yang support ke abang. Ya mungkin banyak kepentingan yang terganggu ya. Kita juga nggak tahu sih kalau bakal terjadi. Tidak berpikir sejauh itu Nggak berpikir sejauh itu. Kita hanya mencoba melakukan awalnya tidak berpikir sejauh ini sehingga ekspektasinya ya udah biasa. Iya, kita Tapi hanya sekarang mencoba berpikir bagaimana melakukan kritik lewat jalur hukum gitu. Tapi sekarang kan menjadi isu yang luar biasa, Yang hot. yang hot ya. Masih dan masih berpijaknya bahwa lah jalan aja ini mah. Jalan aja. Tapi memang dari diskusi terakhir, dari pendalaman perbaikan materi gugatan, kelihatannya ada yang berubah nih, ada yang berubah. Saya kan tadinya sebagai penggugat, tapi kawan-kawan senior dengan background hukum profesional ya, melihat legal standing saya agak lemah. Oh gitu. Legal standing saya agak lemah. Kelihatannya posisi penggugat 2 dan posisi penggugat 3 itu akan diganti. Oh diganti ya? Diganti kalau memang tidak ada, karena kan butuh kemauan juga untuk dalam tanda petik ya, kemauan kawan untuk menggugat. Kalaupun nggak ada, paling penggugat satu sendiri. Tapi abang tetap masih support lah, masih menjadi bagian ikut tim. terlibat bagian daripada Terlibat tim. secara intens dan menjadi bagian yang ingin di bagian inti dari tim. Jadi solid lah, masih tetap solid ya. Solid. Jadi kalau nanti Bang Ocing mendengar penggugat kedua yaitu saya dan penggugat ketiga itu tidak ada lagi dalam gugatan yang baru, persoalannya karena pertimbangan pertimbangan strategi lah dalam untuk menggolkan gugatan gitu. Bukan karena dapat 86 atau tawaran-tawaran yang lain 89 10 gitu iya, karena ya tapi kan itu pasti muncul ya, pasti itu kan ada Bang Ihsan nggak ikut gugat, tapi lebih kepada pertimbangan bahwa bukan itu, tapi karena gugatannya lebih serius, lebih berbobot, pertimbangan legal standing. Iya, karena kan percuma di materi gugatan tapi legal standing yang gugatnya lemah kan bisa ditolak gitu Bang. Iya, jadi dari skenario yang terakhir kita diskusi terakhir itu akan lebih dekat gugatan itu keterima kalau juga nasabah Bank Banten. Oh gitu. Kalau saya kan bukan nasabah Bank Banten tapi pembayar pajak legal standing. Jadi dengan legal standing ini dianggap terlalu jauh gitu. Jadi biar fokus legal standingnya kuat, tapi kan materi juga berubah Bang ya, materi yang berubah, jadi ini masuk jadi kuat, sehingga Abang berkeyakinan 70% itu 70% dikabulkan gugatannya. 71 ya? persen. Banyak amat Bang. Kenapa nggak 50-50 Bang? Nggak 50-50? Oh enggak lah. 70 itu kan angka pesimis. Angka optimisnya itu kan 90%. Harapannya Bang, nih yang terakhir harapan Abang dengan proses ini, dengan Provinsi Banten yang kemarin sempat buat pandangan saya gaduh lah. Maksudnya gaduh pun nggak terlalu gaduh sebenarnya. Jadi hanya kepanikan masyarakat di tengah-tengah situasi pandemi. Ya. Jadi justru Abang dengan kuatnya, kerasnya tetap menggugat persoalan-persoalan ini gitu kan, dengan kondisi-kondisi terbaru dan yang lain-lain. Harapannya emang seperti apa Bang? Harapannya emang kita semua mampu melakukan sebuah transformasi yang lebih baik dalam perubahan sikap, mentalitas gitu. Kemudian sistem tata kelola pemerintahan. Iya termasuk karena
perubahan yang diharapkan dalam kontestasi politik, entah itu pilgub dan lain sebagainya lah, itu kan hanya merombak gerbong aja, tidak merubah mentalitasnya, tidak merubah perilaku, tidak merubah sistem gitu. Nah, mudah-mudahan dengan masyarakat mau intens melakukan pengawasan secara progresif gitu kan, ini menjadi daya dorong untuk perbaikan yang signifikan di pemerintah. Betul itu ya. Jadi ini bagian daripada kritik, ini bagian daripada pengawasan masyarakat yang teraktualisasikan dengan gugatan ke pengadilan. Betul. Saya terima kasih Bang, Sama-sama. sudah Sama-sama kita Bang bisa Ocing. ngobrol. Cuma kopinya belum datang aja. Iya, ini. tenang aja Bang Ocing. Dibungkus aja. Jadi itu sebenarnya hanya kulit-kulitnya ngobrol dengan Bang Ihsan Ahmad yang sebenarnya malang melintang dalam dunia persilatan, aktivis dan media dan komentar-komentar segala macam untuk mengkritik siapapun. Itu sudah panjang urusannya, udah panjang ke belakang gitu kan. Jadi mungkin sudah terbiasa, dan sore ini mungkin cukup luar biasa kita ngobrol, tapi tadi nggak begitu dalam-dalam lah, karena season-season selanjutnya kita tunggu ini dimasukkan lagi gugatannya, kita tunggu prosesnya, kita lihat apa hasilnya, dan terakhir mungkin Bang, kalau hasilnya Abang dikalahkan, kalau hasilnya Abang kalah gimana? Menang kalah biarlah menjadi sebuah proses pembelajaran. Yang perlu dilakukan adalah ikhtiar perbaikan. Luar biasa, super sekali. Super. Harus bijak karena dengan Bang Ocing kan. Semoga Bang Ihsan tetap kuat. Bang Ihsan tetap kuat, konsisten dan berintegritas gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi silakan simpulkan sendiri dari proses ini bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah apapun dimanapun, ada masyarakat yang mengawasi, ada masyarakat yang melihat. Kesalahan sedikit pun yang berdampak kepada masyarakat pasti ada reaksi. Reaksi-reaksi itu adalah bagian daripada kritikan dan pengawasan masyarakat. Ada yang di parlemen, ada yang di ekstra parlemen, dan juga ada yang menempuh jalur hukum ya ke pengadilan. Itu seharusnya menjadi hal yang biasa dari proses kita bertatap kelola pemerintahan. Terima kasih Bang Ihsan. Sama-sama Bang Ocing. Luar biasa. Biasa di luar. Ya, semoga kita sehat selalu, dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.